Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sobat RH sekalian, kita sedang menunggu Habib Hasan Al-Jufri yang mau omong soal metode saintifik, metode ilmiah di Islam. Salah satunya adalah menduga janin tanpa alat apa-apa mendeteksi janin ya, tapi kita juga tanya yang lain dah. Jadi siapkan pertanyaan ya, Habib Hasan Al-Jufri. Oke, coba kita bahas yang ini yang lebih ngeri-ngeri sedap, yaitu soal begal demokrasi. Muncul lagi istilah itu ya, sobat era sekalian, karena diketahui bahwa Muldoko ternyata mengajukan peninjauan kembali atas status kepengurusan Partai Demokrat. Sudah dikalahkan di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan juga di Mahkamah Agung, tapi mengajukan peninjauan kembali. Dan ini gawat karena bisa 2 in 1, yaitu mendapatkan Demokrat sekaligus menggagalkan nominasi atau pencalonan Anies oleh Demokrat bersama PKS dan Nasdem. Kalau Demokrat dicabut atau cabut, maka suaranya tidak cukup lagi 20%. Nah, inilah tragedi presidential threshold itu yang terus-menerus kita tentang sesungguhnya. Oke. Dan bukan tidak mungkin kalau tidak ada kritik dari masyarakat, bisa jadi kemudian Mahkamah Agung memenangkan peninjauan kembali. Yang penting pada saat pencalonan nanti, standing itu tidak berada di kubu Demokratnya AHY tapi Demokratnya Muldoko. Kalau itu apa yang terjadi? Gawat. Kita bacakan berita ini dan nanti kita ulas ya. Skenario menurut haluan.com ini. Skenario paling ngeri Muldoko begal Demokrat, koalisi Anies bubar ambiar, Nasdem ke Ganjar, PKS ke Prabowo. Ini adalah sesuatu yang make sense ya. It makes sense. Oke, kita bacakan sobat era sekalian beritanya. Oke. Oh, rupanya beritanya sudah halaman kedua ini kayaknya. Oh ya, sebelumnya. Ya, kita baca ya. Jaringan aman ya. Harian haluan.com, Partai Demokrat sedang waspada merespons manuver Jenderal Purnawirawan, upaya Muldoko begal Demokrat lagi. Upaya Muldoko begal Demokrat lagi terbukti mantan Panglima TNI ini mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Nah, skenario Muldoko begal Demokrat lagi ini ngeri kali pakai ya. Bisa-bisa Koalisi Perubahan dan Perbaikan atau KPP ya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Koalisi Usung Anies Capres bisa bubar. Sebuah akun pembocor menilai ada 2 skenario, yakni mengganggu Demokrat di Koalisi Anies dengan memasukkan Golkar. Skenario ini bisa membuat Demokrat kacau karena soliditas Koalisi Anies bisa digempur dan endingnya elektabilitas Anies bisa makin malah jeblok. Nah, ada skenario kedua yang ngeri, malah akun pembocor dalam istana menilai skenario paling parah. Skenario ini terjadi dengan posisi Muldoko dimenangkan di PK Mahkamah Agung. Jika Muldoko dimenangkan, operasi begal Demokrat bisa dibilang sukses. Status kepemimpinan Demokrat jadi enggak jelas, dualisme. Ini landasan KPU buat menahan tiket Demokrat. Ujung-ujungnya AHY dan Demokrat diminta kompromi sama Muldoko. Tulis akun itu dikutip Senin 3 April 2023. Oke, Demokrat dan AHY dipaksa kompromi dengan Muldoko ini mengingatkan situasi konflik Partai Golkar di masa lalu. Beberapa tahun lalu Golkar kan terjadi dualisme antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono kan. Saat itu dalam pilkada, KPU calon dari Golkar diminta untuk mengantongi rekomendasi dari Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono.
Nah, jika kondisi serupa terjadi, apakah Muldoko mau ngasih rekomendasi ke Anies? Pasti kemungkinan besar ogah banget. Dalam hal itu terjadi, akun ini menilai koalisi pengusung Anies terancam ambiar. Yang paling buruk ya KPP akhirnya bubar, Nasdem merapat ke poros Ganjar, sementara PKS terpaksa ke poros Prabowo. Pilpres kita balik ke 2024, 2 poros lagi. Kalau sudah begini ya lagi-lagi Kilurah yang menang, tulis akun dalam istana. Jadi sekali akun itu menegaskan manuver Muldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung itu bukan cuma menyasar begal Demokrat doang loh, pakai loh. Ini bukan cuma kasus Demokrat, ini kasus tangan-tangan kekuasaan yang mau jegal gerakan perubahan, yang mau Anies rontok, yang mau Anies enggak jadi maju, tulis akun tersebut. Menurut kamu kawan haluan, bagaimana nih upaya Muldoko begal Demokrat lagi dan jegal pencapresan Anies Baswedan? Ya, sobat era sekalian, kalau kita bicara motivasi ya atau motif, maka saya mengatakan motif terbesarnya sekarang sudah berubah. Tidak lagi bagaimana mengambil alih Demokrat, tetapi bagaimana menggagalkan pencalonan Anies. Jadi dari sudut Demokrat, yaitu demokrasi internal partai politik yang tidak berjalan secara baik di satu sisi, dan etika berdemokrasi yang tidak dijunjung tinggi di sisi yang lain. Jadi dua-duanya menanam saham di sana. Tetapi sekalipun misalnya etika itu dilanggar, etika berdemokrasi, etika berpolitik, tapi yang paling penting hukumnya yang harus benar dan ditegakkan. Jadi kalau hukum yang benar ditegakkan ya harusnya sudah selesai dengan putusan 3 institusi pengadilan. Jadi ngapain lagi menggunakan ada upaya untuk PK-PK, karena kalau upaya PK lagi nggak akan pernah selesai-selesai. Harusnya ada kepastian hukum, apalagi ini sudah pemilu berlangsung, sobat era sekalian. Jadi memang ya ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kemarin itu menyasarnya Demokrat itu ambil alih dulu agar makin kuat kekuasaan istana, dan pada waktu itu sepertinya ada sedikit salah perhitungan. Apa salah perhitungannya? Yaitu tidak memenangkan Demokrat. Kekuasaan tidak memenangkan Muldoko. We don't know exactly. Tetapi analisisnya begitu. Kenapa? Karena mereka merasa cukup dengan koalisi istana yang 7 partai. Tapi ternyata belakangan Nasdem keluar dari koalisi besar tersebut. Karena Nasdem keluar, maka ya begal Demokrat harus tetap dilanjutkan. Ngeri ya politik kita ya, kalau memang cara-cara seperti ini dipakai untuk berpolitik. Jadi politik kita jauh sekali dari etika ya, dari demokratis. Oke, coba kita bacakan ya. Ini ada teman UMKM ya yang menitipkan iklan kepada saya. Silakan saja sobat era sekalian. Seperti saya sampaikan bahwa saya didedikasikan untuk UMKM ya. Cukup berikan barangnya biar kita tahu barang seperti apa, sehat atau tidak, dan kita display. Silakan hubungi nomor yang tertera. Oke. Jangan dibiarkan gerombolan para maling, copet, garong, penjegal, prekayasa, pembohong, dan penipu menjadi pejabat dengan merangkap jadi penjahat. Pecat dan dihukum bila terbukti melakukannya. Ya kalau antara yang memecat dan dipecat sepodo wae susah. Kok judulnya begini Bung RH? Ya itu saya lihat judul dari media saja untuk memberikan peringatan ya, untuk memberikan kewaspadaan ya. Sampai Dimas Angga ya, ini entah orang bodoh atau robot. Pasti Dimas Angga orang bodoh ini. Enak ya kita ngatain orang ya. Kadrun gitu ya. Kemudian Fahmi Hermansyah, saya sudah ingatkan hal ini pada AHY. Keren nih, Fahmi siapa ini Fahmi? Kemudian semoga Allah tidak meridhoinya pada Pak Muldoko yang akan membegal demokrasi.
Rakyat akan merubah bangsa ini menuju adil makmur. Insya Allah akan terwujud kun fayakun. Tapi Allahnya huruf gede dong, jangan huruf kecil A-nya ya. Masyarakat harus kritis dan waspada terhadap skenario begal tersebut. Menjijikkan tidak keluar keringat begal partai orang lain. Jepara hadir Bang RH, waspadalah ada Neo PKI yang turut hadir di channel Bung RH. Siapa Neo PKI-nya? Hahaha muka tembok. Pertanyaannya apakah Pak SBY dan tim akan kalah sama Muldoko? Bukan soal Muldokonya sobat era sekalian. Kita bicara tentang apakah kemudian kekuasaan istana membackup Muldoko atau tidak. Kalau kekuasaan istana membackup ya anything can happen. Tapi mereka akan berhitung begini aja. Kalau misalnya hakim MA kira-kira mengabulkan putusan dengan sedikit pressure misalnya, apakah pressure dari istana akan lebih kuat dibandingkan pressure dari rakyat? Ya, baik political pressure maupun psychological pressure. Nah, kalau pressure rakyat lebih kuat, ya mungkin tidak akan dikabulkan. Tapi kalau pressure istana yang lebih kuat, ya bisa saja dikabulkan. Kalau tujuannya memang menggagalkan pencalonan atau nominasi Anies. Dan jangan salah, belum tentu Nasdem merasa rugi dia balik kandang ke kandang istana. Tapi kita tidak tahu sejauh mana sesungguhnya sense of belonging partai-partai itu terhadap Anies Baswedan. Kalau relawan sudah pasti sense of belongingnya tinggi. Tapi kalau partai-partai politik jangan salah, dia punya kepentingan sendiri. At the same time dia pengen mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari Anies berupa kotel efek. Di sisi lain dia ingin partainya ya besar kursinya. Ya. Jadi kepentingan partainya tetap ada dan menonjol. Oke. Kemudian terima kasih Dindo Refli Harun atas pencerahan isu-isu politik ini sehingga masyarakat jadi melek dikit akan intrik politik menjelang Pilpres 2024. Salam Wong Kito Galo dari Skojo Palembang, luar biasa. Kemudian jika Anies gagal capres, saya sekeluarga akan golput dan saya tidak pernah percaya lagi demokrasi. Jangan begitu ya. Kita doakan yang terbaik bagi bangsa ini. Urus saja para koruptor yang rampok duit rakyat, nggak usah ikutan pilpres. Assalamualaikum Bang Repli pakai P lagi. Habib Kribo dan Habib Rizik capresnya cawa apa lagi ini ya. Orang rakus, orang serakah kelihatan dari tingkah dan cara. Kroni dari JKW, Muldoko layak diadili. Bisa nggak ya nih orang di penjara? Oke, kita nggak bisa seenaknya ya, karena dia kan mengupayakan hukum. Orang tuh bisa di penjara kalau dia melanggar hukum. Salah satu indikator melanggar hukum, misalnya dia menyuap pengadilan, nah itu melanggar hukum, tindak pidana kan begitu. Tindak pidana penyuapan. Uang oligarki dah bermain. Fokus Anies AHY, jangan dengarkan para pengamat yang memang disewa buat menggagalkan kalau bisa. Kalau tidak harus bisa mengalahkan. Jika Anies Khofifah justru pendukung Anies kan balik badan akhirnya Anies kalah. Ini gak jelas ini. Wahmir Manzani titik komanya. Fokus Anies AHY ya, koma. Jangan dengarkan para pengamat yang memang disewa buat menggagalkan. Titik gitu kan. Kalau bisa, kalau tidak harus bisa mengalahkan. Jika Anies Khofifah justru pendukung Anies kan balik badan akhirnya Anies kalah. Oh enggak jelas ini titik komanya. Ngeri kali lihat Demokrat meroket sedangkan PDIP merosot. Hancur dah demokrasi jika pembegal partai masih berkuasa, memalukan. Kemudian apa lagi ya? Ingatlah bila mereka memiliki banyak dan sejuta rencana dan makar terhadap sesama anak bangsa. Sejatinya sebaik-baiknya makar adalah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang benar. Insya Allah. Tapi masalahnya apakah kita benar atau tidak? Jadi benar itu relatif sesungguhnya. Benar dalam satu kasus belum tentu benar di kasus yang lain. Karena kita orang-orang bermasalah semua jangan-jangan. Kok judulnya ngeri amat Pak RH ya.
Semoga koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS tidak sampai bubar. Ya, ini mengingatkan saja. Kita harus keep on eye dengan skenario ini. Jangan kemudian kita menganggap tidak mungkin, tiba-tiba nanti menjelang pendaftaran putusan dari PK adalah memenangkan kubu Muldoko. Nggak mungkin. Ya, yang nggak mungkin apa yang nggak mungkin? Gus Nur dituntut 10 tahun mungkin, bayangkan. Lebih tinggi dari koruptor ya. Jadi selama hukum itu masih dikangkangi oleh kekuasaan, nggak ada yang nggak mungkin. Bung Refli kasih tips kok bisa nyantai menanggapi ocehan para buzzer. Ya, kita sedang bersedekah untuk mereka soalnya. Kalau nggak ada kita, mereka nggak hidup. Itu aja. Mereka nggak hidup kalau nggak ada kita ya. Mereka hidup dari menjelek-jelekkan kita dan menjelek-jelekkan Islam, itu para buzzer itu begitu. Dan mereka dibayar ya. Dan celakanya di antara mereka paham agama juga, paham bahkan lebih canggih ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayat itu digunakan untuk melegitimasi, bukan untuk kebaikan ya. Kemudian kalau mau pemilu jurdil seharusnya dibutuhkan parpol lebih banyak suara PT 0%. Ya, PT 0% itu maksudnya presidential threshold ya, atau parliamentary threshold ya. Kemudian Dimas Putra, Kadrun ngeblok kita nih, aku bikin akun baru. Nggak pernah ngeblok ya, Refli Harun nggak pernah ngeblok siapapun. Ini salah ini, bikin fitnah aja nih. Yang namanya Dimas ini pasti orang goblok, orang bodoh pasti. Kemudian Muldoko mau ngerampok Partai Demokrat, punya bukti-bukti apa? Bismillah, Ganjar RI 1, semoga Allah mengabulkan, amin. Ya, saya bacakan aja ya. Kalau saya sendiri kan preferensinya sudah tahu. Ganjar orang baik ya, tetapi kalau dalam sistem yang buruk, orang baik pun bisa menjadi buruk. Ya, jadi makanya lagu saya adalah dia benci korupsi dan tak takut oligarki. Bukan berarti dia harus memusuhi oligarki, tapi tidak takut. Tidak takut itu dia mau dan mampu bernegosiasi dengan para oligarki itu. Mereka yang menguasai resources yang banyak. Karena kalau kita tidak mampu bernegosiasi ya kita dimakan. Ya, tapi kalau kita nurut aja, maka negara ini makin runtuh. Jadi harus ada titik keseimbangan. Itulah negosiasinya. Kemudian salam keren cadas, semoga Pak Anies Presiden 2024. Apapun dilakukan segala cara untuk menjegal Anies. Kelihatannya kita sedang menuju kerusuhan dan rakyat paham keadaan itu. Saya khawatir rakyat akan murka dengan keadaan ini. Tahapan pemilu sudah dimulai, Demokrat sudah terdaftar jadi peserta pemilu. Apa masih mungkin Demokrat dikudeta? Ini bukan soal mungkin, kalau mungkin ya mungkin saja. Jadi sekali lagi bukan soal benar dan salah, tetapi soal bagaimana pengaruh kekuasaan terhadap pengadilan ya. Jadi justru kekuasaan sendiri yang merusak sendi-sendi negara hukum itu. Tahapan pemilu, oke. Fakta hukum sudah kebalik, adalah kasus ijazah palsu. Kenapa yang melapor yang jadi tersangka? Oke. Rezim begal sejak dari Golkar diobok-obok rezim karena tidak mau bergabung dengan rezim. Ya, kita tahu bahwa di masa lalu yang diobok-obok itu ada Golkar dan ada P3. Dan celakanya kekuasaan itu ada instrumennya. Instrumennya adalah registrasi atau administrasi perpartaian yang ada di Kemenkumham. Dan itu kebetulan dikuasai oleh the ruling party. Jadi serba sulit ya. Tetapi kemarin the ruling party, administratornya tidak mengabulkan keinginan Muldoko. Kita tidak tahu. Karena pada waktu itu barangkali beda kepentingan. Nah, sekarang jangan-jangan dianggap ada kepentingan yang sama, yaitu menggagalkan Anies. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa cuma seuzon aja. Refli Harun seuzon aja. Mudah-mudahan begitu. Artinya itu tidak terjadi. Tidak akan ada sebuah skenario untuk menggagalkan anak bangsa yang terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Toh harusnya diserahkan kepada masyarakat. Apakah masyarakat akan memilihnya atau tidak? Oke.
Mudah-mudahan nuklir Rusia Oke, nggak boleh begitu dong bilangnya. Nggak usah bayar pajak karena pejabat negara, DPR, semua lembaga pada korup. Saya udah bayar pajaknya ya akhir Maret lalu ya, lumayan juga. Muldoko harus dihadapin sama Rizal Ramli, Bung, baru jadi ayam sayur. Maksudnya apa ya? Teliti baca situasi kondisinya, mereka para parpol yang lama enggan teriaki PT 0%. Saat ini Jokowi sudah tidak harmonis dengan si Moncong. Seharusnya kita harus lebih teriaki Pak Jokowi, siapkan Perpu PT 0%. Good ya. Tetapi itu disinsentif bagi Presiden Jokowi Perpu 0% itu. Kenapa? PDIP sebagai the ruling party nggak mau karena dia sudah diuntungkan. Pak Presiden Jokowi nggak mau juga karena dia sudah punya koalisi yang lebih dari 20%. Jadi disinsentif. Anies dan koalisinya nggak mau juga karena dia mikir dia aman-aman aja. Tapi ternyata nggak aman rupanya. Ya, bisa jadi satu partai bedol dan akhirnya koalisi bubar. Bung Refli, tolong kasih info dong parpol yang sekarang ini paling bersih. Yang paling bersih adalah parpol yang belum pernah ikut pemilu. Aries baru dibentuk. Jadi parpol yang paling bersih itu ya parpol yang belum pernah ikut pemilu. Belum pernah ikut kekuasaan. Belum pernah cawe-cawe dalam korupsi kekuasaan atau korupsi politik. Ya, itu yang paling bersih. Nah, tidak tahu nanti kalau dia sudah berkuasa atau sudah mengirimkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau rakyat daerah. Kemudian Allah sudah menjelaskan dengan terang ada orang yang mengatakan mereka sedang melakukan perbaikan padahal mereka sebenarnya membuat kerusakan. Walaupun kejahatan lari secepat kilat, suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Iya, tetapi kan kita harus mengupayakan karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kita tidak mengusahakannya. Jika nanti kubu Muldoko menang di MA bukan MK, itu dimenangkan dengan cara melawan hukum. Analisis saya skenario busuk ini jadi petaka buat demokrasi kita. Muldoko pasti menang. Keren cadas Bung Refli, maksudnya apa? Salam cadas selalu Anies AHY bisa. Kemudian Glora Dongbung. Glora it could be possible partainya. Tapi kan orang-orangnya kan orang yang pernah menikmati kekuasaan di DPR juga. Oke, apakah sama sih ya? Ya Glora iya, Partai Umat iya yang belum pernah ikut pemilu. Partainya ya, bukan orangnya ya. Orangnya sih ada beberapa orang kan sudah ikut di dalam kekuasaan dan jangan-jangan juga bagian dari masalah juga. Jangan-jangan. Pak Prabowo nyalon sudah pasti naik RI1. Prediksi saya Anies sengaja diganjal supaya Ahok melaju. Enggak juga. Ini kalau Ahok saya kira terlalu berat ya untuk mengajukan Ahok sebagai calon presiden. Pertama popularitasnya tidak sekuat seperti tahun 2016-2017. Yang kedua ya banyak hambatan-hambatan saya kira. Dan partai mungkin juga tidak akan bertaruh untuk mengerek Ahok. Itu saja Sobat Era sekalian, kita masih tunggu Habib Hasan Al-Jufri ya. Nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi Islam. Dia mau mendemonstrasikan bagaimana mengetahui janin itu ya, apakah perempuan atau laki tanpa harus menggunakan alat-alat tertentu. Dan itu ilmiah menurutnya. Itu menarik ya, Habib Hasan Al-Jufri yang kemarin pernah datang ke sini. Ya mudah-mudahan dia sudah on the way karena harus tarawih juga ya seperti saya. Baru kemudian dia datang ke sini. Jadi rumahnya di daerah Condet sana lumayan juga. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.